Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project pemrograman basis data, di mana kelompok kami membuat basis data yang berjudul dengan on-the-wheel motor. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfia Ridho Damayanti dengan NIM 21114185. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IRB dan tabel dan baris data. Yang pertama, tabel supplier berrelasi one-to-many dengan tabel produk supplier. Yang kedua, tabel kategori berrelasi one-to-many dengan tabel produk kategori. Yang ketiga, tabel produk berrelasi many-to-many dengan tabel produk supplier, produk kategori, dan item pembelian. Yang keempat, tabel pembelian berrelasi many-to-many dengan tabel item pembelian, customer, dan nota pembelian. Selanjutnya, tabel dan baris data. Tabel supplier berisi informasi tentang ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya, tabel kategori menyimpan informasi ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya, tabel produk kategori menyimpan informasi ID produk kategori, ID produk, dan ID kategori. Selanjutnya, tabel produk menyimpan informasi ID produk, kode produk, nama produk, harga produk, dan stok. Selanjutnya, tabel produk supplier menyimpan informasi ID produk supplier, ID produk, ID supplier, dan harga beli. Selanjutnya, tabel customer menyimpan informasi ID customer, nama customer, alamat, telepon, dan email. Selanjutnya, tabel pembelian menyimpan informasi ID pembelian, ID customer, tanggal pembelian, dan total harga. Selanjutnya, tabel item pembelian menyimpan informasi ID item pembelian, ID pembelian, ID produk, dan jumlah. Selanjutnya, yang terakhir, tabel nota pembelian yang menyimpan informasi ID nota, ID pembelian, tanggal pembayaran, dan total pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Vera Saadatul Cahyani dengan NIM 22115165. Di sini saya akan menjelaskan tentang function. Oke, pada gambar sebelah kiri, yang pertama kita membuat function dengan parameter kosong untuk menghitung total jumlah transaksi penjualan dalam tabel pembelian. Fungsi ini mendeklarasikan variabel total penjualan, kemudian mengisi variabel tersebut dengan hasil perhitungan jumlah baris dari tabel pembelian menggunakan select count, dan akhirnya mengembalikan nilai tersebut. Kemudian, select total penjualan as total penjualan digunakan untuk memanggil fungsi total penjualan yang telah dibuat sebelumnya dan menampilkan hasilnya dengan alias total penjualan yaitu 9. Selanjutnya, untuk gambar di sebelah kanan, yang pertama membuat function dengan dua buah parameter untuk menghitung jumlah produk dalam kategori tertentu berdasarkan ID kategori dan nama produk. Fungsi ini mendeklarasikan variabel jumlah produk untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian, fungsi ini menjalankan query yang menggabungkan tabel produk dan produk kategori untuk menghitung jumlah produk yang sesuai dengan ID kategori dan nama produk dan menyimpan hasilnya ke dalam jumlah produk. Fungsi ini mengembalikan nilai jumlah produk sebagai hasil akhirnya. Kemudian select cari produk by kategori digunakan untuk memanggil fungsi cari produk by kategori dengan parameter ID kategori 8 dan nama produknya adalah spion. Fungsi ini akan menghitung dan mengembalikan jumlah produk dengan nama spion yang termasuk dalam kategori dengan ID 8. Kemudian untuk melihat status semua daftar function yang ada dalam database distribusi on-the-wheel motor, kita menggunakan show function status where db. Next slide. Ada prosedur. Yang pertama, kita membuat prosedur dengan parameter kosong untuk menampilkan produk dengan stok rendah yaitu kurang dari 5 unit.
Ketika dipanggil, prosedur ini akan mengeksekusi query yang memilih ID produk, kode produk, nama produk, dan stok dari tabel produk yang memenuhi kondisi stok rendah. Kemudian kita panggil prosedur yang telah dibuat sebelumnya, maka prosedur ini akan mengeksekusi query yang menampilkan daftar produk dengan stok kurang dari 5 unit, termasuk informasi seperti ID produk, kode produk, nama produk, dan stok. Membantu dalam memonitor dan mengelola persediaan yang hampir habis. Selanjutnya, kita membuat prosedur dengan 2 buah parameter kosong untuk menambah jumlah stok suatu produk berdasarkan ID produk yang diberikan. Prosedur ini menerima 2 parameter input, produk ID dan amount. Pertama, kita mengambil stok saat ini dari tabel produk berdasarkan produk ID. Jika produk ditemukan, stok tidak bernilai 0. Stok produk akan diperbarui dengan menambah amount ke stok yang ada. Jika produk tidak ditemukan, prosedur akan menghasilkan pesan kesalahan produk tidak ditemukan menggunakan signal. Kemudian kita panggil prosedur menambah stok dengan memberikan ID produk 5 dan menambah jumlah 2 ke stok produk tersebut. Dan ID produk stok tersebut sudah bertambah dari 3 menjadi 5. Nah, selanjutnya menampilkan status semua prosedur yang ada dalam database distribusi underdeal motor. Next slide ada trigger. Yang pertama, kita membuat 2 buah tabel baru dengan nama tabel log produk dan log item pembelian untuk penyimpanan log. Next slide, kita membuat trigger before insert untuk menambah produk baru. Trigger tersebut digunakan untuk mencatat log setiap kali ada produk baru yang dimasukkan ke dalam tabel produk. Ketika sebuah produk baru akan di-insert, trigger ini akan secara otomatis menambahkan entry ke tabel log produk dengan informasi tentang event tersebut, termasuk jenis event, ID produk, kode produk, nama produk, waktu event, harga produk baru, dan stok baru. Kemudian insert into produk digunakan untuk menambahkan entry baru ke dalam tabel produk. Entry ini memiliki ID produk 23, kode produk SP03, nama produk per stok, harga produk 300.000 dan stoknya 5. Karena ada trigger before product insert, sebelum data baru dimasukkan, informasi tentang entry baru ini juga akan dicatat dalam tabel log produk untuk tujuan pelacakan dan audit. Selanjutnya, perintah select from log produk digunakan untuk menampilkan semua entry dari tabel log produk yang memiliki ID produk sama dengan 23 dan yang ditambahkan sebelumnya sudah berhasil. Next slide ada trigger before update. Yang pertama, kita membuat trigger before update untuk mencatat log setiap kali ada update pada tabel produk. Sebelum perubahan diterapkan, trigger ini akan otomatis menambahkan entry ke tabel log produk dengan informasi tentang pembaruan tersebut. Informasi yang dicatat mencakup jenis event, ID produk, kode produk, nama produk, waktu event, harga produk lama, harga produk baru, stok lama, dan stok baru. Kemudian memperbarui informasi produk dengan ID produk 15 dalam tabel produk dan informasi tentang perubahan tersebut juga akan dicatat dalam tabel log produk. Termasuk nilai lama dan baru dari harga produk serta stok untuk keperluan audit dan pemantauan. Selanjutnya kita tampilkan semua entry dari tabel log produk yang memiliki ID produk sama dengan 15 dan produk harga dan jumlah produk tersebut sudah berubah, yang sebelumnya harga 100.000 dengan stok 10 menjadi harga 120.000 dengan stoknya 6. Next slide ada trigger before product delete. Yang pertama, create trigger. Trigger tersebut untuk mencatat log setiap kali ada penghapusan pada tabel produk. Sebelum baris produk dihapus, trigger ini akan secara otomatis menambahkan entry ke dalam tabel log produk dengan informasi tentang penghapusan tersebut. Informasi yang dicatat mencakup jenis event, ID produk, kode produk, nama produk, waktu event, harga produk lama, dan stok produk lama. Kemudian delete from produk. Perintah tersebut digunakan untuk menghapus baris dari tabel produk di mana nilai kolom ID produk sama dengan 23 dan mencatat informasi tentang produk yang dihapus dalam tabel log produk.
Kemudian untuk menampilkan semua entry dari tabel log produk yang memiliki ID produk sama dengan 23 dan produk dari ID tersebut sudah terhapus menggunakan trigger delete. Saya Dinda Lolita Buma Lestari dengan NIM 22115194. Jadi untuk di presentasi kali ini saya di bagian trigger after insert untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, di sini yang pertama ada create trigger atau trigger. Nah, trigger ini biasanya disebut untuk mencatat log setiap kali terjadi penyisipan insert baru pada tabel item pembelian. Setelah baris baru, nanti ditambahkan ke item pembelian. Trigger ini akan secara otomatis menambahkan entry baru ke dalam tabel log item pembelian. Kemudian ada di sini insert into. Nah, di insert into ini diperintahkan untuk digunakan memasukkan sebuah entry baru ke dalam tabel item pembelian. Dalam contoh ini, sebuah item pembelian dengan ID item pembelian 10 dengan ID item pembelian 10 terkait dengan pembelian yang memiliki ID pembelian 4 dan memiliki produk dengan ID produk 12 sebanyak 1 unit. Nah, nanti dimasukkan ke dalam database. Karena ada trigger after item pembelian insert setelah penyisipan dilakukan. Kemudian ada informasi tentang entry baru, ini juga akan dicatat dalam tabel log item pembelian. Selanjutnya itu ada ada select yaitu di select ini perintahnya itu nanti digunakan untuk menampilkan semua entry dari tabel log item pembelian yang nantinya memiliki ID item pembelian sama dengan 10 dan item tersebut berhasil ditambahkan. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Lanjut. Kemudian ada trigger after update. Nah, untuk yang pertama ini juga ada create trigger after item pembelian ya. Kita membuat create lagi. Di sini perintahnya itu dibuat untuk mencatat log setiap kali ada pembelian update pada tabel item pembelian. Nantinya setelah baris yang telah diperbarui, trigger ini akan secara otomatis menambahkan entry ke dalam tabel log item pembelian dengan informasi tentang pembaruan tersebut. Kemudian nanti di sini kita juga ada update. Nah, update ini diperintahkan untuk digunakan memperbarui nilai kolom jumlah menjadi 2 pada baris tabel item pembelian. Nantinya di mana nilai kolom ID item pembelian sama dengan 6 dan informasi tentang pembaruan ini akan dicatat secara otomatis dalam tabel log item pembelian, termasuk informasi jenis event update, ID pembelian terkait ID produk, jumlah produk baru, dan waktu event. Kemudian juga di sini ada select. Nah, select tersebut nanti diperintahkan untuk digunakan menampilkan semua pada entry dari tabel log item pembelian yang memiliki ID item pembelian sama dengan 6. Query ini akan mengembalikan catatan log yang mencatat semua event yang terjadi pada item pembelian dengan ID item pembelian 6 termasuk informasi tentang jenis event, misalnya insert atau update. Nah, nanti ID pembelian ini terkait ID pembelian terkait ID produk, jumlah produk, dan waktu event. Seperti itu. Selanjutnya kita next. Di sini juga ada trigger after delete. Nah, di trigger after delete itu di sini kita buat create trigger lagi di
Keterangannya itu nanti trigger ini digunakan untuk mencatat log setiap kali ada penghapusan delete pada tabel item pembelian. Setelah baris nantinya dihapus, trigger ini akan secara otomatis menambahkan entry ke dalam tabel log item pembelian dengan informasi tentang penghapusan tersebut. Informasinya nanti yang akan dicatat mencakup jenis event delete, ID dari item pembelian yang dihapus, OLD.ID item pembelian, ID pembelian terkait, OLD.ID pembelian, ID produk, OLD.ID produk, jumlah produk, OLD.jumlah, dan waktu event saat ini. Seperti itu. Kemudian ada delete juga. Di sini fungsinya delete-nya ini akan perintahnya itu digunakan untuk menghapus baris dari si tabel item pembelian, dan di mana nilai kolom ID item pembelian sama dengan 2 dan informasi tentang entry yang dihapus ini juga akan nantinya dicatat dalam tabel log item pembelian, termasuk jenis event delete, ID pembelian terkait, ID produk, jumlah produk, dan waktu event. Seperti itu. Kemudian juga ada select from log item pembelian. Di sini perintahnya digunakan untuk menampilkan semua entry dari tabel log item pembelian yang memiliki ID item pembelian sama dengan 2. Query ini akan mengembalikan catatan log yang mencatat semua peristiwa terkait dengan item pembelian dengan ID item pembelian 2, termasuk informasi tentang jenis event, misalnya insert, update, atau juga delete, ID pembelian terkait, ID produk, jumlah produk, dan waktu event. Seperti itu. Kemudian ini ada daftar triggernya ya. Di sini daftar triggernya itu keterangannya nanti perintahnya digunakan untuk menampilkan daftar semua trigger yang ada dalam database distribusi Onderdil motor. Nama saya Ika Safitri dengan NIM 22115153. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu indeks. Nah, pertama itu kita membuat tabel baru. Di sini indeks tersebut digunakan untuk membuat tabel supplier indeks dengan beberapa kolom termasuk ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email. Kolom ID supplier adalah primary key dengan auto increment yang berarti nilainya akan otomatis bertambah untuk setiap entry baru. Bagian indeks IDX supplier membuat indeks pada kolom nama supplier dan nomor telepon. Selanjutnya itu ada indeks from supplier index. Ini berguna untuk menampilkan informasi tentang indeks yang ada pada tabel supplier index. Kemudian selanjutnya ada create index. Nah, indeks ini digunakan untuk membuat indeks bernama IDX produk supplier pada tabel produk supplier yang mencakup kolom ID produk dan ID supplier. Indeks ini membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi query yang sering mengakses atau memfilter data berdasarkan kombinasi dari kedua kolom tersebut. Selanjutnya di sini ada index from product supplier. Nah, di sini itu digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang semua indeks yang ada pada tabel produk supplier seperti di gambar ini. Kemudian selanjutnya ada alter table yang digunakan untuk menambah indeks baru bernama IDX item pembelian pada item pembelian. Selanjutnya ada show index from item pembelian. Nah, kalau yang ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang semua indeks yang ada pada item pembelian, seperti yang terlihat pada gambar ini.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang view. Nah, yang pertama dari view ini adalah horizontal view, yaitu menggabungkan informasi dari tabel produk, produk supplier, dan supplier. Nah, view ini digunakan untuk menampilkan data horizontal yang menyatukan ID produk, nama produk dari tabel produk, dan ID supplier, nama supplier dari tabel supplier. Selanjutnya ada vertical view. Nah, vertical view ini menggabungkan data dari dua tabel, supplier dan kategori. Dengan struktur kolom yang serupa, data dari supplier termasuk ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email disertakan dengan alias kolom untuk memperjelas nama kolom output. Nah, sementara itu, data dari kategori yang termasuk ID kategori dan nama kategori disertakan dalam bagian kedua view dengan kolom lainnya yang diisi dengan nilai 0. Selanjutnya ada view inside view. Nah, ini digunakan untuk membuat sebuah view bernama view inside view. View ini menampilkan data dari tabel customer dengan hanya menyertakan entry di mana nomor telepon pelanggan dimulai dengan 081. Seperti pada gambar ini. Nama saya Juventania Seva Melani dengan NIM 22115154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang query view yang kami gunakan pada proyek kami. Yang selanjutnya adalah insert view. Nah, pada perintah SQL ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel produk supplier. Data ini diambil dari view horizontal yang menggabungkan informasi dari beberapa tabel, produk, produk supplier, dan supplier. Query ini menambahkan entry baru ke produk supplier untuk produk dengan nama master dan pemasok Spanish Pair Supplies menetapkan harga beli sebesar 100.000. Lalu selanjutnya ada update view. Pada perintah SQL ini digunakan untuk memperbarui nilai kolom harga beli dalam tabel produk supplier. Nilai harga beli ini diatur menjadi 470 untuk baris yang sesuai dengan ID produk yang diperoleh dari tabel produk di mana nama produk adalah kapasitor, dan ID supplier yang diperoleh dari tabel supplier di mana nama supplier adalah ref gear parts. Untuk selanjutnya ada daftar view. Pada query ini digunakan untuk menampilkan daftar semua view yang ada dalam database distribusi onderdil motor. Ini merupakan tabel hasil dari query tersebut. Lalu pada project ini kami juga menggunakan database security. Yang pertama kita membahas tentang user baru. Nah, pada perintah SQL ini digunakan untuk membuat 3 pengguna baru, yaitu user 1, user 2, dan user 3 pada server database MySQL, masing-masing dengan kata sandi yang berbeda. Lalu ada role baru. Pada perintah SQL ini digunakan untuk membuat 3 peran atau role baru di server database MySQL, yaitu ada finance, human dev, dan warehouse. Peran-peran ini dapat digunakan untuk mengelompokkan akses dan hak istimewa yang serupa untuk pengguna-pengguna yang terkait. Lalu selanjutnya ada privilege kepada user 1. Pada perintah SQL ini digunakan untuk memberikan izin kepada pengguna user 1 yang terhubung dari localhost untuk melakukan operasi select pada tabel produk dalam database distribusi onderdil motor. Yang kedua ada privilege kepada user 2. Perintah pada query ini digunakan untuk memberikan izin kepada pengguna user 2 yang terhubung dari localhost untuk melakukan operasi select pada view inside view. Lalu yang terakhir ada privilege kepada finance. Perintah pada query ini digunakan untuk memberikan izin kepada peran atau grup pengguna finance untuk menjalankan prosedur menambah stok. Dengan memberikan izin execute pada prosedur ini, anggota dari peran finance dapat memanggil dan menjalankan prosedur tersebut tanpa harus mengetahui atau memiliki akses langsung ke struktur atau logika internal prosedur tersebut. Lalu ada eksekusi. Pada perintah query ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua data dari tabel produk yang terletak dalam database distribusi onderdil motor. Nah, ini merupakan hasil dari query tersebut. Lalu yang terakhir ada view inside view.
Pada perintah query ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data yang telah disusun dalam view inside view. Ini merupakan hasil dari query tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.